Ya, orientasi, prainteraksi. 4 ya. Apa yang pertama? Prainteraksi, orientasi, kerja, evaluasi, terminasi. Terminasi berisi evaluasi. Tahap prainteraksi apa saja yang dilakukan? Siapkan alat. Persiapan alat. Oke, alatnya apa saja? Apa saja Cina alatnya? Formulir application proposal. APD, formulir info person ya. Kalau ada info personnya harus di info person dulu ke pasiennya, nanti formulir disediain. Terus APD-nya apa aja? Sarung tangan Sarung tangan apa? bersih. Ada nggak sarung tangan bersihnya? Di dalam itu. Ini steril apa bersih ceritanya? Bersih. Nanti ada sarung tangan steril juga nggak? Enggak. Coba lihat di itunya. Oh iya, handscoon steril. Ada ya? Berarti harus ada 2 handscoon-nya. Ada Yang ada sterilnya bawah? ada di sana. Satu aja ini. Terus apa lagi? APD-nya apa aja? Dan masker itu Masker. Ada ini nggak? Nggak ada ya di situ mah ya? Nggak usah nya. Enggak usah. Nggak ada kan? Iya. Salah. Terus ini apa tadi teh? Sarung tangan bersih. Iya. Terus Komstem air steril. atau aquabides. Aquabides, maksudnya aquabides itu sebetulnya untuk dimasukin ke situ ya. Dimasukin ke botol itu. Bisa pakai aquabides, bisa pakai NaCl yang dicampur dengan desinfektan bisa. Atau NaCl aja juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Jadi dimasukin ke botol ini. Ini ceritanya yang baru. Ini pokoknya ceritanya tidak terpasangnya. Ceritanya dulu ini. Cerita. Ini yang baru ya, ceritanya kita siapin berarti botol yang baru ya. Botol yang baru itu isinya boleh aquabides, boleh NaCl. Dan ini harus dilihat itunya sahan yang di bawah harus terendam sekitar 2 cm. Pokoknya harus terendam aja ya. Jangan terlalu bawah teuing, jangan terlalu atas teuingnya gitu. Ini yang bersih ceritanya. Ini kita bercerita lagi ini yang sudah terpasang. Terus apa lagi? satu set bedah minor. Set bedah minor. Kita lihat apa aja isinya. Pinset anatomis ada 2. Ini chirurgis. Terus foam steril. Handscoon steril. Sekarang bisa dulu. Handscoon steril terus. Bak steril. Kasa steril. Ini kasa steril kan, berarti harus ada di dalam ya. Ini mah tadinya kan ceritanya ya, bercerita. Ini kasa steril kita siapin sekitar 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya. 6 apa cukup lah 6. Kasa steril terus Klem sebenarnya boleh bersih, boleh steril ya. Ini mau di mana? Mau steril mau bersih? Steril aja boleh. Terus botol WSD itunya berisi atau desinfektan atau campur NaCl ya. Korentang. Nah ditambah ini gunting harus ada ya di spot steril. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunting perban, menggunting kupu-kupu, bentuk kupu-kupu. Bukan perban. Rasanya bentuk kupu-kupu. Jadi ini guntingnya juga harus steril ya. Tambahin ya. Di situ kan nggak ada. Tambahin. Terus satu lagi, karena WSD itu pasti akan ada luka jahitan ya di WSD itu, sehingga harus ada obat untuk jahitannya, misalnya salep atau betadin. Betadin ada nggak? Itu ada nggak betadin? Nggak ada. Mana tuh ceritanya betadin? Oh, air aquabides enggak sih? Harusnya betadin sebetulnya mah ya. Ini alkohol. Nggak ada alkohol swab ya? Nggak nyediain. Alkohol swab habis. Berarti pakai ini dong. Ini ceritanya alkohol buat ini ya swab ya? Alkohol swab. Kasanya ada lagi nggak? Ini cuma 6. Berarti kalau pakai alkohol swab 1 aja. Kalau nggak pakai alkohol swab berarti
kasanya kurang satu untuk membasahi perbannya. Satu aja. Ceritanya mana betadin? Ada belah di sini betadinnya. Ini betadin. Pokoknya kalau betadin atau salep. Nanti pas ujian mah harus sediain ya. Ini jangan lupa buat betadin. Oke, apa lagi? Bengkok. Coba ditutup dulu. Bengkok udah, korentang udah, terus alkohol, terus air aquabides, udah tadi ke situnya jangan pakai air. Botol udah. Lembar rekam medis. Lembar rekam medis karena untuk dokumentasi. Udah. Ditambah, jangan lupa ditambahin aja di situ takutnya lupa. Plester. Gunting. Ada. Plester dan gunting di luar ya. Harus bersih juga. Terus NaCl-nya belum ya? Kayaknya tadi aquabides buat kasa tapi biasanya pakai NaCl ya, bukan aquabidesnya. Jadi aquabides mungkin diganti sama NaCl untuk membersihkan luka. Bagusnya pakai NaCl 0,9% ya. Ini ya NaCl-nya. Terus apa lagi? Udah Ibu. Udah. Nah, jangan lupa ini untuk auskultasi karena memang di tindakan ada auskultasi ya cara kerja. Dan yang lupa kayaknya tidak tercatat di situ adalah alas buat alas ini. Pakainya gini ya. Ada deh Ibu. Mana? Ada di situ. Pinjam aja yang itu. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan saya Yayu. Saya di sini berdinas pagi. Kebetulan hari ini saya yang merawat Ibu. Ibu boleh Ibu sebutkan nama Ibu? Ini ceritanya pasiennya udah pakai ini ya, gelang ya. Ibu boleh Ibu sebutkan nama Ibu? Ibu siapa Cina? Mutari. Mutari. Tanggal lahirnya berapa Ibu? 20 Juni. 20. Baik, udah sama ya Bu ya dengan gelang pasiennya. Jadi jangan lupa untuk identifikasi pasien harus dengan pertanyaan terbuka. Ya jangan Ibu Tari ya. Jangan gitu ya. Ibu namanya siapa? Atau Ibu boleh Ibu sebutkan nama Ibu dan tanggal lahirnya. Harus seperti itu ya. Kenapa? Karena takutnya ibunya jadi ngantuk. Ibu Tari ya, padahal bukan. Padahal Tami misalnya gitu. Takutnya salah. Nah, itu yang harus dikedepankan untuk keselamatan pasiennya itu ya. Identifikasi pasien dengan benar. Oke, setelah mengidentifikasi pasien dengan benar, kita tanya Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik, agak sakit, sus misalnya gitu ya. Ibu hari ini saya akan melakukan tindakan perawatan WSD, yaitu dengan mengganti ini Ibu ya, puntennya Bu ya, mengganti perban di selang WSD yang selang Ibu. Tujuannya untuk mencegah infeksi Ibu dan membuat rasa nyaman ke Ibu setelah diganti perban. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Paling hanya sekitar 15 menit lah ya Bu ya kita melakukan tindakan ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya siapkan alat Bu? Tidak. Ada, baik. Saya ambil alatnya dulu ya Bu ya. Iya. Ya. Itu tahap orientasi ya. Udah pada tahunya? Udah. Itu pada ingat tuh ya. Sudah prosedur. Bawa alat ke pasien lagi. Baru cuci tangan. Kita kan udah bawa alat ke pasien. Ibu harusnya bawa ini ya, bawa hand sanitizer di sininya ya. Atau kalau memang ada di pasiennya alat cuci tangan bisa. Tahap kerja, kita ke tahap kerja ya. Ke tahap kerja kita cuci tangan terlebih dahulu dengan berapa langkah? 6. Langkah cuci tangan. Masih ingat? Masih. Apa? Telapak Telapak tangan, terus punggung tangan, terus jari, sela jari, tepung sela, kunci, jari kunci, terus putar, put ya. Tepung selaci, put ya, tepung selaci put ya, harus ingat tepung selaci put. Udah, setelah cuci tangan kita apa? pakai Apalagi? tangan, Mendekatkan alat. Udah, dekatkan alatnya di sini we. Terus Jaga privasi. Jaga privasi. Ibu dibuka ditutup dulu tirainya.
Terus apa lagi? Pencahayaan diatur ya. Lampunya cukup Ibu? Cukup. Terus dingin apa enggak Bu? Tidak cukup ya. Oh gerah. Bisa nyalain lagi ininya AC-nya. Oke. Cukup ya Bu ya? Kalau sudah kita apa lagi? Oh, nah sebelum itu harusnya ya itu mungkin kurang ininya ya. Pakai handphone yang on dulu ini sebetulnya mah harusnya. Terus mengatur posisi pasien dulu sebetulnya ya. Mengatur posisi pasien. Nah, untuk pasien yang akan dirawat luka ini harus posisi semi fowler ya. Jadi pasien semi fowler kita atur dulu, setelah kita atur ruangan dan lain-lain kita atur posisinya. Ibu bisa atau nggak duduk sih, maksudnya kasurnya naikin ya harusnya. Ibu sebentar saya kasurnya naikin biar pernah duduk Ibu ya. Atau kalau nggak bisa pakai bantal lagi gitu ya. Pokoknya yang jelas harus semi fowler ya. Posisi semi fowler terus tangannya ke atas. Ibu punten tangannya ke atas ya Bu ya, karena biar memudahkan. Setelah itu kita pakai sarung tangan yang bersih ya. Sarung tangan yang bersih dulu. Sarung tangan yang bersih. Ibu punten ya Bu ya, dibuka. Setelah dipasang, bengkok dipasang. Setelah itu kita buka ini ya. Buka set bedah minor. Nah, di sini kita akan membuka balutan itu dulu ya. Nah, sebelum itu kita karena kita masih pakai ini kan, belum pakai yang steril ya. Pokoknya untuk ganti balutan itu kan harus perhatikan apa yang steril dan enggaknya ya. Ini kan masih bersih. Jadi kita boleh memegang ini, ditusuk misalnya ya. Dimasukin dulu aja ke sini NaCl-nya ya. NaCl masukin. Kita juga boleh untuk ini dulu nyiapin plester dulu ya. Biar nanti memudahkan kita untuk memasang tas ini. Ini kan udah pakai itu ya. Udah pakai apa namanya? NaCl ya. Kita coba tiga ya. 4 aja. Terus kita ambil yang chirurgis karena untuk membuka balutan. Mana chirurgis? Kalau ada ini mah enak apa sih? Alcohol swab enak ya kalau ada alcohol swab. Jadi pakai alcohol swab tinggal gitu pakai gitu. Jadi tinggal buka. Kalau pakai alcohol swab ya. Kalau pakai ini berarti pakai ini beneran alkohol. Itunya. Harusnya enaknya alcohol swab ya. Kalau buat ujian ya. Ibu dibuka dulu ininya ya, dibasahin dulu plasternya. Ini udah dibasahin plasternya ya. Plaster dibasahin, udah basah. Nanti kita buka. Kalau buka kan kita tekan ini satu ya biar nggak sakit ibunya. Nggak apa-apa ya ini karena memang tangan ini kan bersih ya prinsipnya. Dah, ini udah kotor ya. Nah, kita observasi di sini, observasi ketika dibuka, kita observasi lukanya. Apakah ada basah banget misalnya ya? Apakah ada pusnya atau jahit? Biasanya gini, si selang ini ada jahitan ke kulit biasanya ya. Jadi pokoknya ada hekting jahitan, ada sekitar 3 atau 4 jahitan lah ya.
Jadi yang ke sini, jadi ngait ke mana ini teh, ke selang. Jadi si selangnya dikait, ya kayak gitulah dikaitnya, pokoknya ke kulit sehingga tidak copot gitu selangnya. Ya, makanya pasti sakit gitu. Jadi makanya harus hati-hati pasang kayak gini ketika menggerakkan ini juga sakit, nggak kerasa ya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Yang jelas di sini nah biasanya ada jahitan ya. Dan kita lihat jahitannya apakah terlepas atau tidak seperti itu ya. Apakah ada merah kemerahan atau tidak di sekitarnya, tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi apa aja? Rubor, kolot, Ada kemerahan, ada panas, panas, apa lagi? benjolan ya. Bengkak, contohnya bengkak. Atau apa lagi? Atau ada krepitasi ya. Kita pegang ininya di sininya. Nggak apa-apa, kita masih pakai yang ini karena ini kan nanti mau dibersihin ya. Kita pegang. Adakah krepitasi, bentuknya krek-krek gitu biasanya. Itu kalau ada udara di sekitar subkutis gini. Nah itu bahaya, nggak boleh ya. Kalau tidak ada berarti udah aman. Oke, kalau sudah kan? Ini udah kotor ya. Kita buang. Oke, baru kita ganti ke yang steril karena kita akan membersihkan luka. Kalau memasukkan yang handsfree steril itu prinsipnya skin to skin, glove to glove. Jadi ini di bawah nggak apa-apa, kalau yang di atasnya nggak boleh ya. Ini susah. Memang kadang suka rada susah. Skin to skin. Glove. Kulit sama kulit. Sarung tangan sama sarung tangan. Glove. Glove. Enaknya yang ini dulu deh, yang kanan dulu. Ini tuh tadi bisa pakai gini. Tadi kan udah pakai enak saya ya. Jadi kita perut dulu, apa namanya perut? Ini di perut. Taruh di sini dulu ya. Ini juga udah perut udah. Ceritanya basah ini ya. Perut juga dah. Nah kita amankan satu yang ini ya, yang masih steril. Kita ini untuk ke pasien. Kita bersihkan lukanya dari dalam keluar ya. Bisa ke sini, ke atas gitu, bisa nggak apa-apa, misalnya atau kayak gini juga nggak apa-apa, asal satu kali ya. Satu kali. Sakit. Maaf ya Bu ya, sambil kita perhatikan juga ya si pasiennya. Sakit, sebentar ya Bu. Dah, itu misalnya udah kita sampai bersih ya, bersihkan sampai bersih. Kalau misalnya 2 sudah cukup, cukup. Tapi kalau masih kurang, kita boleh Tambah lagi. Kalau sudah ini kita ke ininya, ke selangnya. Selangnya karena tangan kita steril tadinya bisa, nggak apa-apa pakai gini juga. Ya, Berarti gini. Bu tadi teh satu ikatannya satu teh ke sini sama ke sini. Ya boleh, pokoknya tergantung aja, lihat kondisi aja. Enggak ke sini aja gitu. Bisa ke sini aja, tergantung sih. Kalau misalnya di sini kotor banget boleh ke sini lagi. Beberapa kali juga maksudnya, tapi jangan beberapa kali satu kasa gitu maksudnya ya. Satu kasa iniin, satu lagi boleh ke sini, ke situin gitu. Tapi kalau kita bisa memutarkan satu kali boleh. Tergantung ya, lihat kondisi. Ini boleh diginiin pelan-pelan ya. Bersihin ini maksudnya ya, bersihin. Dah. Udah bersih ceritanya ya. Pokoknya kalau Ujano bilangnya sampai bersih gitu aja. Walaupun kita mungkin cuma 3 atau 4. Tapi pada kenyataannya kan bisa 5, bisa 6 ya. Kalau yang aslinya mah ada bisi kotor, bisi kumahanya, pasti akan harus dibersihin. Bisi infeksi. Pokoknya sampai bersih gitu aja. Setelah itu kita tutup luka ya. Ini dulu apa namanya? Ini nih. Pakai Salep atau betadine. betadine dulu.
Betadine dulu ya, kan itu mau di betadinin. Ini cerita tadi betadine ya ini teh? Iya. Betadine. Kita kasih betadine yang jahitannya. Sekitar sini ya. Betadine. Pokoknya yang jahitannya kasih betadine. Sudah, baru kita tadi ya, menutup luka. Tadi ini tangan kita masih ini ya, masih steril, berarti boleh kita pakai gunting. Kita kan akan boleh ya pakai ini ya, karena kita masih steril. Ini di kupu-kupu gunting, jadi digunting setengahnya gitu ya, bentuk kupu-kupu itu. Jadi kita butuh 2. Baru kita Tutup luka. Ini ya, tutup. Oke, plaster. Satu lagi kayaknya Yang di bawah. kurang. Pokoknya intinya ini harus tertutup aja ya, si yang ininya nih. Jadi jangan sampai lubangnya kelihatan. Tutup. Baru lukanya kita tutup. Plasternya. Satu lagi. Ibu itu kasanya kering basah. Ini kering. Kan tadi cuma tetol betadine aja. Yang basah hanya untuk membersihkan aja tadi ya. Jadi kasanya kering ya. Tadi kan cuma dioles betadine aja. Oles betadine. Enaknya sih harusnya biasanya pakai hipapiknya. Ininya apa yang kasa hipapik? Kasa apa namanya? Plester hipapik yang putih. Iya, Nah, yang putih. Ya, yang putih. Langsung nempel sama itu. Kalau ini mah ada ini jadi jelek harusnya. Tapi nggak apa-apa. Estetik emang, kalau ini mah enggak ya. Oke. Itu jadi sudah. Tapi kan tadi kan ini juga sudah dibersihin ya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Diklem. Klem selangnya sebelah sini. Untuk apa? Mengganti botol. Oke. Ini dibuka aja ya. Dibuka. Kalau udah diklaim berarti aman ya. Dibuka. Ini misalnya udah kotornya ini mah. Nah, ininya kita bersihin pakai alkohol. Nah, ini udah nggak apa-apa lah, ini udah bersih. Alkohol di ini ya. Di alkoholan namanya ini ceritanya ya. Harusnya kalau pakai kasa kertas alkohol mah enak kan ya. Alkohol swab. Tinggal digini-gini alkohol swabnya bersihin. Udah, baru kita sambungin ke yang baru. Ini yang baru ya ceritanya ya. Baru. Ini baru. Baru ini pakai plester kalau memang membutuhkan plesternya. Pokoknya ini harus difiksasi aja. Ya. Fiksasi biar kuat. Setelah itu boleh kita buka klem. Kalau buka klem udah ini boleh kita pencet-pencet gini ya. Untuk apa? Untuk melancarkan, takutnya ada sel-sel atau sumbatan gitu ya. Oke, kalau sudah kita cek ondulasi, tapi kita beresin aja dulu ininya ya. Kita beresin dulu, simpan dulu. Oke. Cek ondulasi dengan cara apa? Tidak tahu? Kita lihat gini ya, cek ondulasi itu dengan cara pasien disuruh batuk efektif. Bagaimana batuk efektif? Tutup dulu kasihan. Gimana batuk efektif? Ada yang masih ingat? Apakah ketika kita melatih itu atau kita pasien itu menarik napas panjang, kita lihat ininya, ondulasinya gini.
tarik nafas. Pasien tarik nafas, kita lihat apakah ada cairan yang tertarik enggak gitu ya. Biasanya suka ada ya sisa-sisa itu naik ke atas. Berarti kan bagus, tidak ada sumbatan. Maksudnya cek undulasi itu untuk mengecek apakah ada sumbatan atau tidak gitu ya. Terus pasien akan mengeluarkan lagi, akan turun lagi. Dan kalau misalnya kita juga akan bisa kecek, kalau misalnya pasiennya masih ada maksudnya udaranya masih ada di pleura, berarti masih bermasalah ya, belum sembuh. Ketika mengeluarkan nafas, nah si air tuh bakal gelembung, gerbuk gitu. Berarti di situ paru-parunya masih Ada bermasalah, udara. masih pneumotorak, masih udara biasanya ya, masih ada udara. Oke, udah itu ya. Kemudian setelah yang narik nafas tadi, kemudian disuruh batuk tadi ya. Nah sambil batuk kita lihat juga di sini, tapi ini jangan diginiin ya. Pokoknya ini posisinya harus lebih bawah ya. Kita lihat pas batuk apakah ada airnya itu agak naik nggak gitu. Pas batuk, jadi biasanya airnya agak naik gitu, undulasinya ada gitu maksudnya. Ya seperti itu biasanya gitu. Berarti itu bagus, nggak ada sumbatan gitu maksudnya ya. Jadi pengecekan undulasi itu fungsinya untuk melihat apakah selang ada sumbatan atau tidak gitu maksudnya ya. Gitu dengan cara pasien disuruh batuk efektif. Kayak misalnya udah aman nih, nggak ada apa-apa gitu, berarti aman, tidak ada sumbatan.